Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Hidayat dari kelas 12 IPS 2. Saya akan mempresentasikan tugas sosiologi yang saya ambil dari perkataan guru pemateri saya, yaitu Ibu Yulimis. Yang pertama yaitu konsep sosiologi. Konsep sosiologi, pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari setiap kehidupan masyarakat. Objek kajian yang yaitu sosiologi bagi menjadi dua objek, yaitu gejala sosial dan rantai sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ciri-ciri sosiologi yaitu yang pertama kumulatif, yaitu sosiologi diperluas dari teori yang sebelumnya. Dua, teoritis, yaitu menyusun abstraksi dari hasil observasi dari para ahli. Yang ketiga, empiris, melakukan kajian berdasarkan observasi dan menggunakan akal sehat. Dan yang keempat, kinetis, yang menjelaskan fakta serta analisis tanpa melihat baik buruknya. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, satu, dapat diuji kebenarannya berdasarkan fakta dan pemikiran tiga pemateri tersusun secara sistematik. Empat, membuat pengetahuan yang dapat dibuktikan. Cabang-cabang sosiologi yaitu sosiologi yang pertama sosiologi keluarga, yang kedua sosiologi politik, yang ketiga sosiologi pendidikan, yang keempat sosiologi agama, yang kelima sosiologi pedesaan, yang keenam sosiologi perkotaan. Fungsi-fungsi sosiologi yaitu perencanaan sosial, pembangunan sosial, penelitian sosial, dan memecahkan masalah sosial. Dua, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu ke individu, antara individu ke kelompok, antara kelompok ke kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu minimal dua orang, memiliki simbol atau bahasa, memiliki tujuan, adanya ruang dan waktu. Syarat interaksi sosial yaitu tindakan sosial rasional yang diselesaikan oleh akal. Rasional berorientasi instrumental, rasional berorientasi nilai, tindak efektif, tindakan tradisional. Faktor pendorong interaksi sosial yaitu imitasi adalah meniru, identifikasi adalah meniru secara detail, simpati. Simpati yaitu belas kasih yang dilakukan dalam bentuk tindakan. Empati adalah seorang yang dapat merasakan apa yang orang rasakan. Sugesti yaitu dorongan atau pengaruh. Struktur sosial adalah tatanan kehidupan. Seorang individu dalam masyarakat terdapat hubungan timbal balik. Contohnya, perannya pengajar, statusnya guru. Status dapat dilihat dari segi pemberian, keturunan, usaha. Keteraturan sosial Keteraturan sosial yaitu merupakan suatu keadaan di mana hubungan-hubungan sosial yang berlangsung di antara anggota masyarakat berlangsung selaras, serasi, dan harmonis, sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam bermasyarakat. Unsur-unsur keteraturan sosial yaitu tertib sosial adalah teratur dan dinamis, lalu order, yaitu sistem gerak norma dan nilai yang berlaku, lalu keajakan adalah tetap dan dilakukan terus-menerus. Lalu pola yaitu corak hubungan. Syarat-syarat keteraturan sosial yaitu terdapat kesadaran warga tentang pentingnya keteraturan masyarakat, lalu terdapat norma sosial yang dianggap sesuai dengan keadaan dan kebutuhan akan perkembangan peradaban yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Lalu terdapat aparat penegak hukum dalam lembaga hukum yang konsisten menjalankan segala tugas, fungsi, dan wewenang sesuai amanahnya. Nilai dan norma. Nilai dan norma adalah sekumpulan perasaan atau anggapan terhadap suatu hal, pedoman hidup bagi masyarakat untuk bisa mengetahui benar, mana yang baik, mana yang benar dan mana yang salah, atau mana yang baik atau mana yang buruk. Ciri-ciri dari nilai dan norma yaitu konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antara warga masyarakat dan disebabkan antara sesama warga masyarakat atau bukan bawaan sejak lahir, terbentuk melalui sosialisasi. Nilai sosial terbagi menjadi tiga, yaitu nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Dua, nilai vital adalah yang berguna untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. Yang ketiga yaitu nilai kerohanian adalah yang berguna bagi batin manusia. Penelitian sosial. Penelitian sosial adalah suatu usaha menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya, yang dilakukan dengan sadar dan teliti menurut prosedur ilmiah tertentu. Tiga syarat penelitian yaitu sistematis, terencana, mengikuti prosedur ilmiah. Sikap seorang peneliti yaitu objektif, kompeten, dan faktual. Produser penelitian yaitu penelitian masalah,
merumuskan masalah, menetapkan hipotesis, mengumpulkan data untuk menguji hipotesis, mengambil kesimpulan berdasarkan pengolahan data hipotesis, mengadakan generalisasi dari kesimpulan tersebut. Selanjutnya, kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Bentuk-bentuk kelompok sosial ada dua, yaitu semudah, nyata, semua dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hal, publik, dan media. Kesetaraan sosial. Sertifikasi sosial adalah kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda dengan satu dengan yang lainnya, bersifat vertikal. Bentuk-bentuk dari stratifikasi sosial yaitu terbuka, tertutup, dan campuran. Kerutunan sertifikasi sosial yaitu upper class adalah kekayaan berdasarkan keturunan. Middle class adalah mampu mencukupi diri sendiri. Lower class adalah mendapat bantuan dana dari pemerintah. Konflik sosial berasal dari bahasa Latin yaitu artinya bersama. Kon yang artinya bersama dan frigere artinya bertabrakan dalam arti menunjuk. Yang kelompok-kelompok sosial yang berbeda dengan satu yang dengan yang lainnya bersifat horizontal yang berdasarkan agama, ras, etnis, klan, profesi, dan gendernya. Perubahan sosial adalah perubahan yang ada pada aspek-aspek kehidupan. Perubahan yang tersebut yang mencakup dalam kehidupan seperti perubahan cara atau berperilaku yang baik, nilai dan norma, hubungan sosial hingga teknologi. Dampak perubahan sosial yaitu negatif, yang sama dengan dapat mudah melihat cara, modus pencarian data pribadi, berita hoax. Dan yang positif yaitu sama dengan media sosial yang dapat menghubungkan kita dengan orang lain dengan cepat. Contohnya telepon. Globalisasi. Globalisasi secara umum adalah peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia atau disebut dengan mendunia. Ciri-ciri globalisasi yaitu perubahan konsep pasar dan produksi, peningkatan interaksi, munculnya kebudayaan, dan timbulnya masalah bersama. Penyebab terjadinya globalisasi yaitu karena adanya ruang dan waktu, faktor ekonomi, ada interaksi kultural atau antar budaya, meningkatnya masalah bersama faktor produksi yang berhubungan dengan manusia, baik primer maupun sekunder. Dampak positif dari globalisasi yang tadi disebutkan tadi penyebab apa yang terjadi globalisasi. Sekarang dampak positifnya dari globalisasi yaitu mudah mendapatkan informasi, mempermudah komunikasi dengan teknologi, adanya sumber daya manusia, adanya mobilitas yang tinggi, toleransi yang tinggi antar manusia, demokrasi yang tinggi, dan cara kita untuk mengatasi dampak negatif. Tadi sudah disebutkan dampak positif, sekarang cara mengatasi dampak daripada negatif globalisasi, yaitu memahami dan mengamalkan nilai Pancasila, menyaring informasi dan budaya asing yang masuk, memupuk nilai nasionalisme dalam diri kita. Ketimpangan sosial yang berarti yaitu ketidakadilan sosial yang dapat mempengaruhi yaitu kondisi demografis, kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, dan kondisi ekonomi. Dampak dan akibat dari ketimpangan sosial yaitu kemiskinan, komunitas, dan kemerosotan moral. Upaya mengatasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dengan pendidikan dan kualitas fasilitas kesehatan. Yang terakhir yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal yang berasal dari bahasa Inggris yaitu wisdom yang berartikan kebijakan, dan lokal yang berarti setempat atau tempat. Definisi kearifan lokal adalah kebijakan suatu tempat yang dibuat suatu masyarakat yang disepakati, dijalankan, dan diturun-menurunkan. Contohnya kayak adat Betawi, ya seperti pernikahan. Ya, setiap pernikahan pasti dia membawa roti buaya. Nah, interseksi adalah persilangan atau pertemuan keanggotaan suatu kelompok sosial. Konsolidasi adalah dua kelompok yang berbeda, tak ada yang mempersatukan, rawan terjadinya konflik. Mengukur budaya sendiri dengan budaya orang lain untuk etnosentrisme. Subbudaya menyimpang adalah perbedaan dalam kelompok masyarakat. Contohnya adalah kehidupan di lingkungan, pelacuran, dan perjudian. Sekian dari presentasi kami. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian, terima kasih.